Aku tahu, pasti banyak banget pertanyaan di benak teman-teman. Apakah sudah terlambat bagi aku untuk jadi seorang YouTuber? Bisakah aku melakukannya juga? Jika iya, bagaimana? Apa yang perlu aku harus lakukan? Apa yang perlu aku harus ketahui? Harus mulai dari mana? Dan kira-kira apa ya yang akan dipikirkan orang-orang tentang aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Brandet, channel edukasi dan tutorial. Aku sudah berusaha menjadi seorang YouTuber sejak tahun 2022 dan aku hanya perlu waktu 1 bulan untuk memonetisasi channel ini. Di awal-awal nge-YouTube, aku juga banyak melakukan kesalahan dalam prosesnya dan akhirnya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku mengerti banget apa yang sekarang yang sedang dialami oleh teman-teman. Oleh sebab itulah di video kali ini aku akan kasih tahu bagaimana rencana yang tepat untuk memulai perjalanan di YouTube. Nanti aku juga akan kasih tahu ke teman-teman hal terburuk apa yang harus kalian hindari jika kalian ingin channel kalian itu bisa dimonetisasi. Secepat mungkin, tapi teman-teman, aku mau bilang ke kalian, pertama-tama kalian harus punya keberanian untuk tidak disukai orang. Katakanlah kalian sudah mulai memposting video nih, tapi karena kalian tuh belum ada nama, belum dikenal oleh orang-orang, sehingga penonton-penonton di YouTube itu men-skip video kalian. Dan tidak ada seorang pun yang mau mengklik video kalian untuk ditonton. Kalian harus siap untuk hal yang terburuk ini di awal-awal, teman-teman. Bukan hanya itu, kalian juga harus siap menerima ejekan dari orang-orang di sekitar kalian. Di awal-awal aku nge-YouTube juga kayak gitu, teman-teman. Orang-orang yang melihat video aku yang hanya ditonton oleh 1-2 orang, mereka menertawakan aku, kata mereka, kamu ngapain? Percuma nih kamu buat video di YouTube, percuma, nggak akan berhasil. Kamu tuh nggak tahu diri banget deh. Coba lihat kamu tuh siapa? Dan ketika video mulai memiliki daya tarik, beberapa netizen akan mulai mengomentari hal-hal yang buruk bahkan membencimu. Karena videomu sudah mulai sukses. Jadi kalian harus berani untuk menjadi sukses di YouTube. Harus berani untuk tidak disukai orang. Harus berani mengambil risiko untuk tidak pernah diakui orang. Kunci utamanya cuma satu, teman-teman. Kalau kamu benar-benar pengen sukses di YouTube, kamu harus memperlakukan YouTube ini sebagai bisnis. Dan bisnis ini bukan hanya sekedar hobi ataupun mau dicoba-coba. Jadi silahkan kalian stay di tempatnya, sediakan pena sama kertasnya, dan silahkan catat baik-baik dan lakukan apapun yang aku perintahkan ke kalian. Oke, sebelum membuat videonya, aku mau teman-teman kalian melakukan riset. Silahkan masuk ke YouTube, kemudian kalian mencari video yang mirip dengan yang ingin kalian buat. Untuk benar-benar fokus membangun channel, aku ingin kalian banyak-banyak menonton video di YouTube. Tapi video yang aku mau di sini bukanlah video acak-acak. Aku mau kalian fokus menonton video yang setema atau yang sejenis dengan video yang ingin kalian buat juga. Dan ketika kalian menonton video di sini, aku mau kalian memposisikan diri kalian sebagai penonton. Tontonlah 5-7 video. Setelah itu tanyakan kepada dirimu, kenapa kalian menyukai video tersebut? Apakah karena judulnya, apakah karena thumbnailnya, apakah karena intronya, atau isi videonya. Catat apapun yang kalian suka dari video tersebut. Kalau kalian sudah mulai bosan, maka berhentilah menonton videonya. Dan pikirkan apa yang harus kalian lakukan agar video itu lebih baik. Ingat, apapun yang kalian pelajari dari video itu, terapkan pada pembuatan video-video kalian nantinya. Nah, setelah kalian sudah banyak menonton video, kemudian sudah banyak mencatat video-video yang kalian tonton tersebut, kemudian yang harus kalian lakukan adalah pikirkan keuntungan yang tidak adil kamu. Keuntungan yang tidak adil di sini maksudnya adalah sesuatu yang kalian miliki dan tidak dapat ditiru oleh orang lain. Sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh pesaing kalian di YouTube nanti. Jangan pikirkan, oh aku tidak punya. Kalian pasti punya. Ingat, setiap manusia itu memiliki keahliannya masing-masing. Jadi silahkan pikirkan sekiranya apa yang kalian punya dan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Teruslah melakukan ini sebelum kalian membuat video. Semakin sering kalian melakukan ini, semakin kalian akan paham pola-pola dalam membuat video terbaik itu yang seperti apa. Melakukan riset seperti ini mungkin sebagian dari teman-teman mengatakan ini adalah sesuatu hal yang membuang-buang waktu.
Tapi sebenarnya teman-teman, melakukan riset adalah sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita lakukan untuk perkembangan channel kita nantinya. Bahkan sebuah perusahaan sebelum memproduksi suatu produk pasti melakukan riset teman-teman. Baik itu target konsumennya, pasarnya, minat konsumennya, jenis konsumennya, itu pasti dipikirkan secara matang-matang. Begitu juga di YouTube. Ingat, di YouTube ini adalah sebuah bisnis. Jadi kita harus targetkan, kita harus mematangkan semua strategi-strategi kita sebelum membangun sebuah channel. Mungkin sebagian teman-teman yang lain yang menonton video ini berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang melelahkan. Tapi sebenarnya teman-teman, riset ini membantu kalian mengetahui pola kalian nanti di YouTube-nya itu seperti apa, membantu channel kalian nanti bisa berkembang dan berbeda dari video-video orang lain. Tapi ingat, walaupun kalian sudah melakukan riset secara mendalam, tanpa ada acting, tanpa ada tindakan juga tidak ada artinya teman-teman. Berhentilah berpikir kira-kira siapa yang akan menonton videoku, kira-kira siapa yang akan mensubscribe channelku. Berhentilah pikirkan semua itu dan mulailah memproduksi video yang sudah kalian tentukan temanya di awal nanti. Tidak perlu memberitahukan kepada siapapun bahwa kalian itu punya channel nanti. Nggak usah pikirkan, nggak usah pusingkan jika nanti di awal-awal kalian membuat video, kalian hanya bisa mendapatkan ya mungkin 10 orang yang menonton, 20 orang yang menonton, 30 orang yang menonton. Karena bahkan sekelas Mr. Beast pun, semua konten kreator di YouTube sudah pernah mengalami yang namanya tidak ada penonton, 0 subscriber, 0 penonton, itu semuanya lumrah teman-teman. Semua teman-teman yang menjadi konten kreator di YouTube itu pasti sudah pernah mengalami namanya 0 subscriber dan 0 orang yang menonton. Jadi nggak usah pikirkan dan tidak usah diambil pusing. Kalian juga tidak usah memikirkan alat konten yang lengkap. Kamu bisa menggunakan HP-mu. Gunakan, kalau saran aku, gunakanlah kamera bagian belakangnya teman-teman. Kalau biasanya aku menggunakan kamera depan itu kalau aku lagi di bawah sinar matahari. Tapi kalau misalnya kalian membuat konten seperti malam seperti ini, kalian bisa menggunakan kamera belakang kalian. Jadi pergilah di bawah sinar lampu atau di bawah sinar matahari. Dan pergilah di tempat yang sunyi yang tidak ada orang yang berisik untuk merekam videomu agar nanti audio dari videomu itu tidak berisik. Karena walaupun gambarnya sudah bagus teman-teman, kalau audio dari video kalian itu berisik, tidak ada orang yang akan menonton videomu. Sebaliknya, walaupun video kalian itu sedikit burik, sedikit kabur, tapi kalau audionya jelas, itu bisa lebih ditonton, lebih disukai oleh penonton. Nanti setelah channelmu sudah dimonetisasi, kamu bisa membeli satu persatu alat-alat yang kalian gunakan. Mungkin seperti tripod, ring light, atau mikrofon. Karena aku juga di awal-awal nge-YouTube kayak gitu teman-teman. Aku menggunakan background yang polos. Kalau teman-teman tidak punya ruangan yang estetik kayak aku aja teman-teman, kalian bisa menggunakan background yang polos. Atau misalnya kalian punya taman yang luas yang sekiranya di situ tidak berisik, kalian bisa ambil video dari situ teman-teman. Oke, setelah selesai merekam videonya, kalian perlu juga yang namanya mengedit video teman-teman. Tapi tidak harus menggunakan atau tidak harus mengedit dengan cara yang sempurna. Kalian bisa mengedit sesuai dengan kemampuan kalian saja. Dan aku sarankan kalau kalian masih pemula banget, masih awal banget di YouTube, silakan gunakan aplikasi-aplikasi edit video yang gratis, yang sekiranya fiturnya bisa kalian gunakan dengan cara yang gratis. Kalau selama ini aku teman-teman menggunakan CapCut, aku nggak pernah menggunakan aplikasi yang lain. Bahkan sampai sekarang pun channel aku udah dimonetisasi, aku masih menggunakan CapCut karena banyak banget fitur-fitur aplikasinya yang gratis yang bisa kita gunakan sebagai konten kreator di YouTube yang bermodalkan handphone saja. Dan berdasarkan hasil riset dan pengalaman aku selama kurang lebih 1 tahun ini nge-YouTube, inti dari YouTube adalah storytelling teman-teman. Manusia akan terhubung melalui cerita. Jadi tidak usah pikirkan masalah algoritma, karena algoritma akan bekerja sesuai dengan kesukaan penonton, sesuai dengan perilaku penonton. Oleh sebab itu teman-teman, kalian harus banyak-banyak belajar tentang storytelling, karena storytelling ini adalah inti dari sebuah video. Untuk membuat penonton menyimak video kita sampai selesai, kuncinya ada di storytelling. Karena dari sinilah kita akan mulai terhubung dari pikiran ke pikiran, dari hati ke hati. Oleh karena itu, peran storytelling dalam pembuatan video di YouTube itu sangat besar perannya untuk membooster video kita itu agar bisa disukai oleh banyak penonton di YouTube.
Aku akan kasih satu contoh ke teman-teman bagaimana caranya membuat storytelling video yang benar dan lebih menarik agar video kalian itu bisa disimak oleh penonton. Misalnya tema yang akan kalian angkat itu adalah tema diet. Teman-teman, kalau misalnya kalian melakukan secara langsung diet tersebut, penonton itu akan lebih suka. Misalnya kalian menantang diri kalian untuk menurunkan berat badan kalian selama misalnya 2 minggu. Selama program 2 minggu, selama program diet 2 minggu itu, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian makan, itu akan lebih disukai oleh penonton ketimbang kalian hanya bercerita apa yang kalian makan, hari pertama, hari kedua penurunannya berapa. Dibandingkan dengan kalian menunjukkan langsung kegiatan kalian selama melakukan program diet tersebut. Contoh videonya kayak gini teman-teman. But I was so tired and so hungry. Don't try this at home. And I think it's just Selain riset yang mendalam, kemudian storytelling yang menarik agar penonton itu bisa lebih percaya dan mau menyimak video kalian sampai selesai, kalian harus benar-benar kelihatan profesional teman-teman. Sudah benar-benar mengalami dan mendapatkan hasilnya seperti tips diet tadi. Misalnya kalian bisa menunjukkan hasil timbangan berat badan kalian sebelum melakukan diet dan setelah hasil timbangannya. Kalau cerita yang seperti itu kalian buat, storytelling yang seperti itu yang kalian buat, itu akan lebih disukai oleh penonton karena itu lebih meyakinkan. Jadi jangan membuat tips diet, padahal kalian itu tidak pernah melakukan diet. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika menyampaikan sesuatu atau informasi ke penonton, itu adalah benar-benar yang sudah kalian buktikan dan sudah kalian rasakan hasilnya. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang bermanfaat dan sudah kita buktikan kebenarannya, itu akan lebih diterima oleh penonton ketimbang kalau kalian itu menyampaikan sesuatu yang hoax saja, yang sebenarnya tidak pernah kalian lakukan. Upayakan diri kalian agar lebih berkembang lagi dari sebelumnya teman-teman. Kalau yang saat ini kalian masih di level A, usahakan kalian banyak belajar lagi dari video-video orang agar kalian bisa naik di level B. Oke, apa saja yang tidak boleh dilakukan jika ingin channelmu sukses di YouTube? Yang pertama, lupakan untuk berpikir membeli jam tayang. Kenapa demikian? Kalian gak berlakukan karena nasib channel yang membeli jam tayang ini nasibnya cuma 2 teman-teman. Kalau nggak didismonet atau dibatalkan monetisasinya karena kedeteksi oleh si YouTube melakukan kecurangan. Yang kedua, nggak bisa gajian karena penonton yang didapatkan sebelumnya adalah robot, bukan penonton alami. Jadi nggak ada penonton yang balik lagi ketika kamu upload video terbaru. Ini mengakibatkan kamu nggak bisa gajian di YouTube walaupun channelmu udah dimonetisasi. Kemudian yang kedua, nggak sabaran, pengennya yang instan. Penyakit nggak sabaran ini akan membuatmu mudah menyerah dan tidak mau menjalani proses. Pada akhirnya, kamu akan malas, mengeluh, dan gagal. Berikutnya, lebih suka suffer sub daripada melakukan riset. Nah, channel suffer sub nasibnya sama saja nanti dengan channel yang suka beli jam tayang. Karena penontonmu sesama kreator, bukan penonton alami. Akibatnya, videomu juga akan menjadi sepi penonton. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya teman-teman yang sampai saat ini sudah mulai putus asa atau berpikir tidak bisa nge-YouTube.